Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Al-ayah shadaqallahul adzim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Masih melanjutkan bab birrul walidaini dan silatur arham, yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali kasih sayang. Hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam bab ini itu ada 24 hadis. Sementara yang kita bacakan baru sampai hadis yang ke-6. Malam ini akan saya bacakan berikutnya, yaitu hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, qala, bertanya atau bercerita, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innali korobatan, sesungguhnya aku memiliki kerabat, asiluhum, yang aku selalu menyambung mereka, wa yaqta'uni, tetapi mereka memutuskanku. Jadi hadis ke-7 ini Abi Hurairah meriwayatkan, suatu hari ada seorang laki-laki menemui Rasulullah menceritakan tentang apa yang dialami, bahwa dia itu punya kerabat. Kemudian laki-laki ini selalu berupaya untuk menyambung kasih sayang dengan berbagai macam cara, tetapi kerabatnya itu selalu memutuskannya. Wa usinu, dan aku berbuat baik ilaihim, kepada mereka, wa yusi'una ilayya, tapi mereka selalu berbuat buruk kepadaku. Wa ahlamu, dan aku bersabar, anhum, tentang perilaku mereka, wa yajhaluna, dan mereka bersikap bodoh alayya, kepadaku. Jadi laki-laki yang tanya kepada Rasulullah ini, dia bercerita dia punya kerabat, dia selalu berbuat baik kepada kerabat itu dengan cara mengunjunginya, menyambungnya, tapi mereka selalu memutuskan. Berbuat baik mereka balas dengan keburukan. Walaupun demikian, si laki-laki ini tetap bersabar menghadapi perilaku buruk dari kerabatnya ini, tetap bersabar. Tapi mereka tetap cuek, tetap bersikap bodoh. Faqala, kemudian Rasulullah berkomentar, la in kunta, jika keberadaanmu kama kulta, sebagaimana yang kau ucapkan, faka'an nama, maka seakan-akan tusifuhumul malla, engkau telah memberi makan mereka abu yang panas. Diberikan kebaikan tapi mereka malah membalas dengan keburukan, disambung mereka malah mutus. Ketika laki-laki ini bersabar, mereka malah cuek. Jika apa yang kau ucapkan itu benar-benar seperti itu, maka seakan-akan engkau telah memberi makan mereka abu yang panas. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya maka bersamamu minallah, dari Allah, dhahirun, penolong, alaihim, atas keburukan mereka. Jadi kalau kamu bersabar terus bisa berbuat seperti itu, kau akan selalu ditolong oleh Allah dari keburukan mereka. Sementara mereka digambarkan seperti orang yang memakan abu panas. Madumta ala dzalika, selama engkau tetap dalam kondisi seperti itu. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat baik kepada seorang, itu jangan mengharapkan kebaikan atau balasan kebaikan dari orang yang kita telah berbuat baik kepadanya.
niatnya harus karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, apapun reaksi orang yang kita telah berbuat baik kepadanya, itu tidak menghalangi kita untuk terus berbuat baik. Dan ini paling sulit, Pak. Yang demikian ini paling sulit. Karena umumnya orang itu mau berbuat baik kepada orang jika orang itu juga mau berbuat baik kepada kita. Umumnya begitu. Kita ini hanya sekedar membalas kebaikan orang lain. Kalau cuma seperti itu, banyak orang yang bisa, ya, banyak orang yang bisa. Apalagi dari awal niatnya berbuat baik pada orang supaya orang itu membalas kebaikannya. Itu juga banyak yang bisa melakukan seperti itu. Tapi yang demikian itu tidak bisa istiqomah. Nanti kalau ternyata orang yang dia tolong, orang yang telah dia berbuat baik kepadanya tidak membalas kebaikannya, dia akan berhenti berbuat baik. Bahkan akan berperilaku yang sebaliknya. Apakah itu bedumel, ngumpat, atau maki-maki, dan lain sebagainya. Maka yang demikian ini menjadi tolok ukur keikhlasan seseorang dalam berbuat baik kepada orang lain. Kalau niatnya karena Allah, apapun reaksi orang yang telah dibantunya, yang telah ditolongnya, yang telah dibaikinya, itu tidak menghentikan dia untuk selalu berbuat baik. Tapi kalau tujuannya, ya, supaya orang yang ditolong ganti mau menolong, orang yang dibantu ganti mau membantu, yang seperti itu, ya nanti kalau ternyata yang diharapkan itu tidak terwujud, dia akan kecewa, dia akan berhenti berbuat baik. Maka mari kita menata niat. Jadi ketika berbuat baik kepada siapapun, niatkan karena Allah. Ya, kalau nggak karena Allah nanti kita harus siap-siap kecewa, ya, siap-siap kecewa. Tapi kalau karena Allah, nggak akan Allah mengecewakan kita, itu nggak akan. Di sedikit pun Allah tidak akan mengecewakan kita. Kebaikan-kebaikan kita sekecil apapun Allah akan membalasnya. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Ya. Hadis yang ke-8, wa'an Anasin radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Anas semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, man ahabba, barang siapa yang menyukai ayyub satolahu fi rizkihi, diluaskan rizkinya, wayung sa'alahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil, maka hendaklah dia menyambung rahimahu, kasih sayang atau saudara-saudaranya. Ini termasuk hadis yang sangat populer, ya. Hadis yang ke-8 ini sangat populer, bahwa salah satu fadilah keutamaan yang didapatkan oleh orang yang rajin bersilaturahim itu akan diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Nah, pengertian diluaskan rizkinya itu bisa bermacam-macam pengertiannya. Bisa jadi secara akal, orang kalau banyak berkunjung ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, otomatis kan relasinya banyak, hubungannya banyak. Kalau hubungannya banyak, kemudian dia seorang pengusaha, maka dia akan bisa mengembangkan usahanya semakin besar. Itu karena temannya banyak. Kalau toh dia bukan seorang pengusaha, misalkan dia seorang pekerja, karena temannya banyak, kalau toh dia misalkan berhenti dari satu kerjaan, dari satu perusahaan, dia bisa gabung ke perusahaan yang lain, teman-temannya banyak. Itu salah satu penjelasannya. Tapi yang jelas, ya, bahwa silaturahim menyambung rasa kasih sayang. Orang yang menyambung rasa kasih sayang, dia juga akan disayangi oleh Allah. Dan Allah itu maha penyayang. Ya. Kalau Allah sudah penyayang sama seseorang, otomatis rizkinya orang itu tidak akan sempit, disayangi Allah. Ya. Dia akan disayangi Allah sehingga rizkinya akan luas. Nah, kemudian pengertian dipanjangkan umurnya, itu ada juga yang memang
diakhirkan ajalnya. Artinya seandainya Allah telah menetapkan 60 tahun misalnya, tapi ternyata karena orang ini rajin silaturahim, kemudian oleh Allah diakhirkan jadi 70 tahun atau dari 80 tahun. Itu kalau Allah yang menunda ya bisa-bisa saja. Allah yang kuasa. Kalau manusia tidak bisa menunda kematiannya. Tapi kalau Allah bisa-bisa saja. Tapi ada juga yang memahaminya bahwa yang dimaksud panjang umurnya ini bisa jadi dia tetap mati sesuai dengan jatah umurnya, tapi kebaikannya itu terus dikenang oleh banyak orang, sehingga seakan-akan orang itu masih hidup. Karena walaupun jasadnya sudah mati, tapi kebaikannya masih banyak dikenang orang dan banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itu juga termasuk orang yang panjang umur. Ya. Jadi orangnya sudah mati ratusan tahun yang lalu, tapi karena kebaikannya masih memberi manfaat kepada banyak orang, seakan-akan dia masih hidup. Itu pengertian yang kedua. Ya. Baik yang pertama dan kedua yang jelas semuanya baik. Ya, semuanya baik. Maka di tengah-tengah kesibukan kita, terutama kita yang tinggal di kota ini kan orang-orang yang super sibuk, kita harus memprogram, menyisihkan waktu untuk silaturahim. Ya, kalau tidak, nanti waktu kita akan habis untuk kegiatan-kegiatan kesibukan kita, rutinitas kita, sehingga akhirnya dengan saudara tidak begitu akrab. Dengan teman kadang ya sebatas waktu masih aktif saja, begitu putus. Nah, padahal Islam mengajarkan kita untuk selalu silaturahim. Maka dulu itu ada ya, seorang kiai besar yang amalannya itu dalam 1 tahun itu menyisihkan berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan khusus untuk mengunjungi teman-temannya. Ini kiai kuno, Pak. Ya, kiai kuno pengasuh pesantren besar di tanah Jawa, itu dalam 1 tahun selalu menyisihkan waktu beberapa bulan untuk mengunjungi teman-temannya sepulau Jawa plus Madura, ya, sampai beberapa bulan, dan itu rutin, ya, rutin. Nah, dia lakukan. Jadi silaturahim ini memang harus direncanakan, diprogram. Kalau alasannya sibuk, semua orang pasti alasan sibuk, tapi terus sampai kapan kita sibuk? Ya. Terlebih ya, kalau silaturahim sama saudara-saudara, tolong anaknya diajak, dikenalkan, ini pamannya, ini bibinya, ini anaknya paman, ini anaknya bibi, ini anaknya Pak D, Bude, dikenalkan, Pak. Ya. Kalau tidak, nanti kita mati, anak kita merasa nggak punya saudara karena nggak pernah dikenalkan sama orang tuanya. Ya, padahal itu bagian dari ajaran Islam. Nah, wa anhu. Hadis yang ke-9 juga berasal dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Qala, sahabat Anas berkata, karena adalah sapa Abu Thalhah aksara ansori bil Madinati malan. Ya, salah seorang sahabat Ansor yang tinggal di Madinah yang paling banyak hartanya. Ya, Abu Thalhah ini salah satu sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu sebutan sahabat Nabi yang asli penduduk Madinah. Dia termasuk orang yang banyak hartanya. Min nakhlin, diantaranya adalah kebun kurma. Ya, diantaranya adalah kebun kurma. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi bayruha'a, dan adalah harta yang paling dicintai oleh Abu Thalhah itu kebun kurma yang dikasih nama Bayruha. Jadi karena kebun kurmanya ini ada di beberapa tempat, ya, maka kemudian masing-masing dikasih nama, ya, kebun kurma yang mana gitu dikasih nama. Nah, dari sekian kebun kurma yang dimiliki, itu yang paling dicintai itu Bayruha. Wa kanat mustaqbilal masjidi, karena kebun kurma Bayruha itu adanya di depan masjid, ya, Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Dan itu paling dicintai dari sekian harta yang dimiliki. Wa kana Rasulullah SAW, dan adalah Rasulullah SAW yadkhuluha,
suka masuk dalam kebun tersebut, wa yasrobu dan beliau minum mimain dari air fiha yang ada di dalam kebun tersebut, thayyibin yang airnya itu segar dan tawar. Jadi sangat strategis kebun kurmanya itu ada di depan masjid. Rasulullah juga sering masuk ke kebun tersebut untuk terteduh, ya, cari tempat yang sejuk, apalagi di dalamnya itu ada mata air yang airnya tawar. Nah, maka Rasulullah suka berteduh di situ, kemudian minum airnya. Itu kebun yang paling disukai oleh Abu Thalhah dari beberapa kebun kurma yang dimiliki. Falamma nazalat hadil ayah, maka tatkala turun ayat ini, yaitu firman Allah dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalu, kalian tidak akan mendapatkan albirra, kebaikan yang sempurna, hatta tunfiqu, sehingga kalian mau menginfakkan mimma, sebagian sesuatu, tuhibbuna, yang kalian cintai. Di ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum rela menginfakkan sebagian dari yang dicintai. Jadi infak yang menghasilkan kebaikan sempurna adalah menginfakkan sesuatu yang dicintai. Itu baru sempurna. Tapi kalau yang diinfakkan sesuatu yang sudah tidak begitu dicintai, ya dapat kebaikan tapi tidak sempurna. Misalnya memberikan pakaian layak pakai, nah, itu ya ada kebaikannya, ada, tapi sedikit, ya, sedikit. Kenapa? Karena rata-rata yang diberikan itu sudah tidak begitu dicintai, bahkan kadang-kadang memang sudah dianggap sebagai limbah, ya, daripada di rumah memenuhi tempat, akhirnya diberikan ke orang lain. Itu apakah ada kebaikan yang ada tapi tidak sempurna, ya. Kalau mau sempurna, jangan yang layak pakai, jangan yang second, belikan yang baru, kasih yang baik, yang kita sendiri masih sangat mencintai, kita sendiri masih sangat menyukai, terus kita rela memberikan kepada orang lain, maka yang demikian itulah baru kita akan mendapatkan kebaikan yang sempurna, ya. Jadi kalau ngasih sesuatu itu pilihkan sesuatu yang masih kita sukai. Jangan terus gini, udah nggak suka ini, kasihkan aja ke orang lain. Nah itu ya, kalau ternyata bagi orang lain masih dianggap baik, ya dia dapat kebaikan, tapi tetap aja tidak sempurna kebaikannya itu. Kemudian niatnya hanya daripada memenuhi tempat, istilahnya kayak sekedar buang limbah, memanfaatkan gitu. Nah ini ya baik tapi tidak sempurna. Kalau mau dapat yang sempurna, berikanlah apa yang paling kalian cintai. Enggak usah semuanya, sebagian, ya, sebagian yang kalian sukai. Nah, ketika turun ayat ini, berdiri sapa Abu Thalhah ila Rasulillah, kepada menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya para sahabat dulu itu, Pak. Kalau ada seruan kebaikan, mereka segera berlomba-lomba untuk mendahului, ya, berlomba-lomba untuk mendahului mengamalkan kebaikan tersebut. Ya, Abu Thalhah begitu tahu turun ayat seperti itu, segera dia bangkit menemui Rasulullah, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna Allah tabaraka wa ta'ala, sungguhnya Allah yang maha bertambah-tambah kebaikannya dan maha mulia, maha tinggi, yaqulu, telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa inna ahabba mali, dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya, wa inna ahabba mali ilayya, dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha'u, yaitu kebun kurma Bairuha, yang tempatnya di depan masjid, yang di dalamnya ada mata airnya yang sejuk dan tawar. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala, sesungguhnya kebun Bairuha itu aku sedekahkan karena Allah Ta'ala. Di Abu Thalhah begitu mendengar ada firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, langsung, Pak,
Dari sekian harta yang dimiliki, yang paling dicintai itu yang diinfakkan. Ya, itu yang diinfakkan. Bukan kok terus malah dipilihkan kebun yang tidak produktif, yang tempatnya jauh, itu enggak, ya. Dipilihkan yang strategis, yang subur, yang produktif. Arju birroha wa dhuhroha. Arju, aku berharap, birroha, kebaikannya, kebaikan sodakoh yang sempurna, wa dhuhroha, dan simpanan sodakoh tadi, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Fadhoha ya Rasulullah, maka terserah engkau wahai Rasulullah, haitsu arakallah, terserah engkau bagi-bagikan kepada siapa sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepadamu. Artinya Abu Thalhah menyerahkan sepenuhnya kepada Rasulullah untuk mentasarufkan sodakohnya berupa kebun kurma Bairuha. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, pah, ini bahasa yang tidak ada dalam kamus. Itu bahasa spontan yang maknanya itu bagus sekali. Bagus sekali. Dzalika malun robihun, dzalika malun robihun. Yang demikian itu merupakan harta yang menguntungkan. Yang demikian itu merupakan harta yang menguntungkan. Kenapa? Karena yang diberikan harta yang paling baik, harta yang paling dicintai. Sampai Rasulullah spontan berkata, hebat sekali. Jadi orang Batak, orang yang suka Medan ya, hebat kalian gitu. Itu ternyata bahasa Arab gitu. Ya. Jadi maknanya bagus sekali. Ini sungguh sangat luar biasa. Ini harta yang sangat menguntungkan. Waqad sami'tu, dan sungguh aku telah mendengar makulta, apa yang kau ucapkan. Artinya Rasulullah paham dan dengar bahwa Abu Thalhah telah menyerahkan sepenuhnya kepada Rasulullah untuk diberikan kepada siapa saja. Tapi Rasulullah itu sangat bijak. Ya, ini nanti yang ada kaitannya dengan silatul arham tadi. Wa ini, kata Rasulullah, dan sungguhnya aku telah melihat antaj'alaha fil aqrabina, yang terbaik, ya, yang terbaik, kebun kurmamu ini kamu bagi-bagikan kepada kerabatmu. Ya, kerabatmu. Maksudnya kerabatnya siapa? Kerabatnya Abu Thalhah. Di sedekah itu yang terbaik diberikan kepada kerabat. Itulah maksudnya. Ya, diberikan kepada siapa saja yang baik, tapi yang terbaik diberikan kepada kerabat. Terlebih jika kerabatnya itu miskin. Ya, itu justru nanti pahalanya berlipat-lipat, karena manfaatnya akan juga mengakrabkan persaudaraan. Jadi Rasulullah bersabda kepada Abu Thalhah, nurut pendapatku, berdasarkan petunjuk dari Allah, yang terbaik kebun kurmamu ini kamu bagi-bagikan kepada kerabatmu. Faqala Abu Thalhah, maka Abu Thalhah menjawab, af'alu ya Rasulullah, siap ya Rasul, akan saya laksanakan. Karena yang nyuruh Rasulullah. Faqasamaha, maka kemudian membagi-baginya siapa Abu Thalhah fi aqoribihi, ya, dalam kerabat-kerabatnya, wa bani ammihi, dan anak pamannya, jadi misanan, ya. Akhirnya oleh Abu Thalhah dibagi-bagikan kepada kerabatnya dan anak pamannya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi yang sekalian, sekali lagi hadis yang ke-9 ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa jika kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna, kebaikan yang sempurna, maka hendaklah yang diinfakkan itu sesuatu yang dicintai, ya, yang dicintai. Tidak harus semuanya, sebagian dari yang dicintai, ya. Walaupun seandainya yang diberikan itu bukan yang dicintai, ya tetap dapat pahala, tapi tidak sempurna. Kalau ingin sempurna, ya, dari sekian harta yang dimiliki, pilih yang terbaik, kasihkan. Nah, itu satu, dari sisi barang yang diberikan. Yang kedua, ya, dari sisi yang diberi. Ya, dari sisi yang diberi, sebenarnya diberikan kepada siapa saja bagus.
Tapi yang terbagus bila diberikan kepada kerabat sendiri. Ya. Kadang-kadang orang itu malah dikasihkan ke orang lain, padahal kerabatnya sendiri membutuhkan. Nah, ini perlu dipahami bahwa ternyata dalam ajaran Islam, ya, bersedekah itu ya sama-sama baik. Yang terbaik adalah justru diberikan kepada kerabat, bukan ke orang lain. Maka seperti yang dicontohkan oleh Abu Thalhah ini, diberikan kepada kerabatnya dan anak pamannya. Saya tambahkan satu hadis lagi. Wa an Abdullah bin Amr bin As, hadis yang ke-10 diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala Abdullah bin Amr bin As berkata, Aqbala telah menghadap sapa rajulun seorang laki-laki ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, ubayi'uka, aku berbaiat kepadamu atau aku berjanji kepadamu, alal hijrati, untuk hijrah, wal jihadi, dan jihad. Abtaghi, aku berharap al ajra, pahala, minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Di hadis ke-10 ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, menceritakan bahwa suatu hari ada seorang laki-laki menemui Rasulullah, ya, menemui nabinya Allah, sambil berkata, ya Rasulullah, ya nabinya Allah, aku berjanji, aku berbaiat kepadamu untuk ikut hijrah dan jihad, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fahal laka min walidaika ahadun hayyun, apakah kalian masih memiliki salah seorang tua, ya, salah satu orang tuamu yang masih hidup, ya, apakah kamu masih punya salah satu dari orang tuamu yang masih hidup? Qala, laki-laki tadi menjawab, na'am, benar ya Rasul, bal kilahuma, bahkan kedua-duanya, bapak saya juga masih hidup, ibu saya juga masih hidup. Qala, dan Rasulullah memberi nasihat, fatab tagi, Rasulullah masih bertanya lagi ini, fatab tagil ajra minallahi ta'ala, apakah engkau benar-benar berharap dapat pahala dari Allah Ta'ala? Qala, laki-laki tadi menjawab, na'am, benar ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah memberikan nasihat, farji, pulanglah, ila walidaika, pada kedua orang tuamu, fa ahsin, maka berbuat baiklah, suhbatahuma, untuk berbakti kepada keduanya. Nah, ini juga menunjukkan betapa berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amal soleh yang luar biasa. Di saat Rasulullah menyerukan umatnya untuk berhijrah, berjihad, kemudian datanglah seorang anak muda laki-laki, dia maunya juga ikut perang, ikut berjihad, ikut hijrah. Tapi ternyata Rasul ditanya dulu, kamu masih punya orang tua? Nah, adakah salah satu dari orang tua masih hidup? Benar ya Rasul, bahkan kedua-duanya masih hidup. Apakah kau benar-benar mencari mengharap pahala dari Allah? Benar ya Rasul, kami berjihad, kami berhijrah dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Kalau begitu, pulanglah, urus kedua orang tuamu, berbakti kepada kedua orang tuamu, maka kau akan mendapatkan pahala yang sama dengan mereka yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini juga sekali lagi sama-sama amal soleh, itu juga harus dipertimbangkan kemaslahatannya. Kalau misalnya ini anak tunggal, ya, kalau kemudian dia diizinkan ikut perang, terus orang tuanya di rumah terlantar, gimana? Kan kasihan, ya, kasihan. Sementara seandainya anak muda ini tidak ikut perang, itu prajurit yang lain kan masih bisa berperang. Artinya rencana hijrah atau rencana jihad itu tidak akan terganggu dengan mundurnya satu orang ini. Tapi kalau satu orang ini diizinkan ikut perang, ada yang terlantar. Siapa? Bapak ibunya anak ini. Rasulullah itu memang nabinya Allah, ya, selalu dalam bimbingan Allah. Jadi setiap ngasih keputusan itu selalu luar biasa. Ya, kalau kamu memang tujuannya semata-mata mencari ridhonya Allah, mengharapkan pahala dari Allah,
di rumahmu juga ada amal soleh ya yang bisa mendapatkan pahala dari Allah. Apa itu? Berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, akhirnya ya laki-laki tadi terus pulang, nggak ikut perang, nggak ikut jihad, ya pulang rawat kedua orang tuanya. Nah, muttafaqun alaih, kesohihannya hadis ini juga disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdhu Muslim, yang ditulis ini redaksinya Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat yang dimiliki oleh Bukhari dan Muslim ada riwayat yang redaksinya sedikit beda begini. Ja'a, telah datang sapa rajulun, seorang laki-laki, fasta'dzanahu, dia minta izin kepada Rasulullah fil jihati, untuk berjihad. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya, ahayyun walidaka, apakah orang tuamu masih hidup? Qala, rajul tadi menjawab, na'am, benar ya Rasul. Qala, Rasulullah menjelaskan, fa fihima fajahid. Nah, maka terhadap keduanya kau telah berjihad. Artinya kamu tidak usah ikut jihad ngangkat senjata berperang, kamu jihadnya yaitu dengan merawat kedua orang tuamu. Ya, ini perlu diingat kembali bahwa ternyata berbakti sama orang tua pahalanya tidak kalah dengan yang berperang ya. Memang kalau dilihat kerennya ya keren yang berperang kan ya, kelihatannya gitu. Jadi kalau dia gugur dalam peperangan kan terkenal langsung syahid. Nah, kelihatannya memang keren ikut perang, tapi ternyata bukan masalah keren atau tidak keren. Ya, kalau memang semata-mata cari pahala dari Allah, ya, maka berbakti kepada kedua orang tua, mengurus kedua orang tua itu juga bisa mendatangkan pahala dari Allah. Maka di hadis sebelumnya, kalau seorang anak diberikan kesempatan rawat orang tuanya, terus kemudian dia menyia-nyiakan, akhirnya mati, tidak masuk surga, si anak itu tidak masuk surga, itu dianggap anak yang sangat rugi sekali. Ruginya seperti orang yang kehilangan hidung. Ya. Di anak diberikan kesempatan merawat orang tuanya, tapi ternyata dia tidak melakukannya, malah menyia-nyiakan, akhirnya dia mati, si anak ini mati, tidak masuk surga. Itu berarti sangat rugi sekali. Padahal seandainya dia mau berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia bisa masuk surga. Jadi sekali lagi, mari ya, kita yang saat ini masih punya orang tua, mari sisa waktu ini kita pakai berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ternyata orang tua kita sudah meninggal dan kita sadar kita waktu masih hidupnya kurang berbakti, tidak ada istilah terlambat, masih ada kesempatan untuk menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Bagaimana caranya? Rajin mendoakan, syukur-syukur berziarah ke kuburnya, itu akan merubah status kita dari status tidak berbakti berubah menjadi status anak yang berbakti. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.